Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan mohon berdoa kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan mohon kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah min alamin. Bapak Ibu, seribu surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian dan hikmah dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 47. Masih seputaran mukjizat kelahiran Nabi Isa berdasarkan Allah di atas logika manusia. Apa kata Allah di ayat 47? Qalat, ya Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basar. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak wa lam yamsasni basar, padahal tidak ada yang menyentuhku seorang lelaki pun. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha'. Dan Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan mayasa apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, fa innama, Dia hanya berkata yakunu lahu kun fayakun, kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini Allah gambarkan Bapak Ibu di ayat 47. Di ayat 45, yang kita baca sebelumnya, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Maryam tentang kelahiran seorang anak laki-laki, Isa, yang memiliki kedudukan tinggi dunia dan akhirat. Saya sampaikan sebelumnya di ayat 46 mengambarkan kemuliaan Isa yang akan berbicara sejak bayi dan dewasa dalam kebenaran. Dan di ayat 47 ini respon Maryam yang penuh tajuk mempertanyakan bagaimana bisa ia mempunyai anak dalam rahimnya sementara dia tidak disentuh oleh lelaki apapun. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa apa yang Allah gambarkan dalam surah Al-Imran 47 ini. Betapa luar biasanya Allah Bapak Ibu, yang luar biasanya Allah, dan ini harus menjadi keyakinan kuat kita kepada Allah bahwa bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak masuk akal, semuanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Bapak Ibu apa hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah yang luar biasa ini. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menciptakan tanpa berantakan.
Isa lahir tanpa ayah, seperti Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Makanya Bapak Ibu selalu kami katakan di sini, ingatkan diri kami dan kita semua, mintalah apa yang kita ingin minta kepada Allah. Jangan kita berpikir tak mungkin lagi ini akan saya dapatkan, kemudian kita berhenti meminta. Ketika kita berhenti meminta, berarti kita tanpa kita sadari kita sudah mengatakan Allah itu tidak kuasa. Maka minta terus Bapak Ibu. Kita lihat anak kita sepertinya sudah nakalnya kelewatan. Sebagai suami kita nakalnya sudah kelewatan. Ini kita tidak berdoa lagi. Kita berharap lagi. Tidak mungkin Rasulullah bodoh. Tidak mungkin bagi Allah Bapak Ibu. Seperti orang yang tidak mungkin gajah dan masuk ke lubang jalan. Itu bagi Allah bisa Bapak Ibu. Bagi Allah tidak dan tidak masuk akal. Maka selalu berminta kepada Allah yakin juga. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yakin Allah itu kuasa, betul-betul maha kuasa. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, keimanan terhadap qadar atau takdir. Segala sesuatu bisa terjadi di luar batas logika. Bila Allah menghendakinya, kembali kepada sebelumnya, maka jangan ragu untuk selalu berikhtiar, selalu berdoa kepada Allah, selalu berharap kepada Allah. Dan hikmah bahwasanya adab bertanya. Bukan bertanya bukan karena ragu, tapi karena ingin memahami cara terjadinya. Seperti Bapak Ibu ketika Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, bagaimana menjadikan ini menjadikan itu. Kemudian Allah berkata, apakah kamu tidak percaya dengan Sulaiman? Tidak ya Allah, aku hanya ingin menguatkan hatiku. Sampai Bapak Ibu ketika di rakaat itu kita berkata kepada Allah, ya Allah, tidak mungkin terjadi ya Allah. Tapi bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kan begitu ya Allah. Tolong yang Allah wujudkan ya Allah. Kita berharap kita Tuhan kepada Allah Bapak Ibu. Jangan pernah Tuhan kepada manusia Bapak Ibu. Kalau kita Tuhan kepada manusia, akan banyak manusia tahu kepada kita. Kita Tuhan dengan satu manusia, semua manusia akan tahu Bapak Ibu. Karena manusia yang tidak bisa melihat dirinya, dia mengatakan karena itu kamu tidak punya masalah di hidupnya. Dia punya masalah di anaknya, punya anaknya bentuk tidak selesai. Ketika kita Tuhan kepada Allah, sebutkan semua perangai-perangai suami kita, sebutkan semua kepada Allah. Perangai-perangai anak kita, sebutkan semua kepada Allah. Kemudian kami minta kepada aku, kami ingin ya Allah suami itu seperti ini ya Allah. Kami ingin istriku seperti ini ya Allah. Setelah kita lihat suami kita tidak berubah, istri kita tidak berubah, tetap selalu berdoa. Kapan kita berhenti berdoa? Ketika berhenti kita sebagai manusia. Karena ketika kita berdoa sebelum doa dikabulkan, berdoa itu sudah merupakan kita melaksanakan ibadah. Karena doa adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu yang luar biasa, kisah demi kisah yang dituturkan oleh Allah dari Alif berawal sampai sekarang Alif dan Fatihah, dan seolah kita lanjutkan di hari-hari berikutnya sampai di mana Allah katakan selesai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.